أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ووالدينا وجميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا ولن يأتي أن الله تعالى يطول أعمارنا ويسيء أسرارنا ويشفي مرضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويبلغنا إلى زيارة الحرمين ويجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي السلام ماذا استدام أن جرى من مقلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين برحمتك يا أرحم al-mukarramun. Para orang tua, para asatidzah, para guru, Bapak Ibu khususnya pengurus Masjid Besar dan ketua DKM Masjid Besar Ar-Ridwan, yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Salawat dan salam senantiasa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang cinta berzikir kepada Allah dan berzikir atau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah Masjid Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita masih membicarakan tentang mumayyizat atau khasais Nabiyina Ibrahim alaihissalam. kelebihan dan keistimewaan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah sudah dikasih pengantar tadi oleh imam kita dengan suaranya yang indah, Ustaz Ahmad, menghubungkan kajian kita ini dengan bacaan yang telah beliau baca di ayat 126 ini yang akan menjadi lanjutan pembahasan kita bersama. Nah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memulai untuk menceritakan mumayyizat atau khasais, kelebihan dan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang berbagai macam ujian-ujian yang begitu dahsyat dan begitu berat diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sehingga tepatlah Allah Subhanahu wa taala menjuluki Nabi Ibrahim sebagai ulul azmi. Ulu artinya hamba-hamba Allah yang memiliki al-azmi, azam, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian yang begitu beratnya oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka tidak semua nabi itu rasul dan tidak semua rasul itu nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, dan tidak semua rasul itu dijuluki dengan ulul azmi, hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Maka di dalam Al-Quran itu kalimat uswah hanya disebut 2 kali. Yang pertama, uswah diarahkan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu uswah pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah yang kedua itu dihubungkan kenasabannya, keterhubungan nasab ataupun keturunan kepada, maaf kata kalau bahasa kampung kita itu, mbahnya Nabi Muhammad, Jaddul Anbiya, ya kan? Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaitu Nabi Ibrahim. Laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ah. Laqad kana fi Ibrahim uswatun walladzina ma'ah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu juga dijadikan uswah. Jadi keterhubungan sebagai uswah atau keteladanan itu dari segi nasab. Antara nasab Nabi Muhammad itu kan nanti ujungnya ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, keterhubungan keteladanan dari segi sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Nah, kalau akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu Al-Qur'an, maka pantaslah memang Nabi Muhammad itu menjadi uswah hasanah bagi kita semua sebagai pengamal pertama dari seluruh isi kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang lepas. Maka dipersingkat jawaban tentang akhlak Nabi adalah kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu apa? Al-Qur'an.
Al-Quran berjalan. Masya Allah. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai Habibullah, kekasihnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Meskipun terjadi perbedaan pendapat mana yang tertinggi derajatnya antara Habibullah dan Khalilullah. Habib artinya mahbub, yang dicintai, yang disayangi. Allah memang sayang banget dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi dari hati kita, jiwa kita, ketika Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah dan para malaikatnya yusholluna, berselawat ala nabi, untuk kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijuluki dengan Habibullah, kekasihnya Allah. Yang namanya kekasih itu tidak pernah ditinggal, selalu disertakan. Kalau Allah cintanya nggak palsu. Kalau kita, cinta kita itu apa? Banyak keinginan, banyak palsunya. Kita demen sama orang, cinta sama orang kadang ngomong doang ya, di mulut doang, hati enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah mencintai hambanya, Allah iringkan nama beliau itu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya Allah? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, membaca selawat. Setelah Allah baca selawat, setelah malaikat membaca selawat, baru Allah perintahkan kepada kita. Ini kan subhanallah ya. Seharusnya Allah perintah kita dulu. Allah perintah kita dulu. Urusan sholat, puasa, zakat, haji, karena memang Allah tidak wajib. Allah perintahkan langsung di dalam Al-Quran dari Allah kepada kita hambanya. Tapi giliran selawat Allah dulu, gitu Ustaz. Allah dulu dan malaikat membaca selawat. Setelah Allah dan malaikat membaca apa? Selawat, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini subhanallah, karena Habibullah, kekasihnya Allah. Karena kekasihnya Allah, namanya selalu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu disertakan, digandengkan antara nama Allah dan Nabi. Azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib ada Muhammadnya, Sayyidina Muhammadnya wajib ada. Kalau nggak ada batal azannya. Qomat, bener nggak?
Kita lagi sholat tahiyat awal, harus ada Allahumma dulu, sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, namanya selalu digandeng-gandeng. Jadi tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para nabi atau rasul itu memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Karena khususon ini Nabi Muhammad, keterhubungan nasabnya dengan Nabi Ibrahim, maka sama-sama menjadi istimewa. Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah. Khalil itu sama, kekasih. Meskipun para ulama ada yang mengatakan Khalilullah itu derajatnya lebih tinggi daripada Habibullah. Tapi ulama mengatakan Nabi Muhammad itu bukan hanya Habibullah, tapi juga apa? Khalilullah. Jadi subhanallah ya, keterhubungan nasab, keterhubungan keteladanan dalam menyikapi berbagai macam ujian kehidupan yang begitu berat, yang kadang kita menganggap sebagai hamba Allah ini kayaknya ujian udah nggak ada lagi yang paling berat selain aneh ini kayaknya begitu. Masya Allah. Jadi kayak udah kayak ngalahin Nabi Ibrahim kita. Baru dikasih ujian segitu udah mau kiamat rasanya. Padahal semakin Allah cinta sama kita itu, Allah bejek kita bila keluar air mata kita. Karena ketika kita keluar air mata, Allah senang banget. Dan itu kita teladani bagaimana Nabi Ibrahim begitu sabarnya berdoa. Di ayat ini dimunculkan bagaimana Nabi Ibrahim itu selalu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dengan doa-doanya supaya mendapatkan keturunan yang bukan hanya ada pada saat Nabi Ibrahim hidup, tapi keturunannya itu terus tersambung sampai akhir zaman. Doanya dikabuli. Doa Nabi Ibrahim pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. 127 Al-Baqarah. Rabbana waj'alna, ya Allah ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini laka, satu dua delapan 127-nya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini kalau bahasa Arab Al-Quran itu beda Pak dengan bahasa Arab yang ada di dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab putih atau kitab-kitab gundul. Dan bahasa Arab Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab yang diucapkan, diungkapkan oleh penyair-penyair Arab zaman jahiliyah sampai zaman sekarang itu beda. Indah, mudah diingat, mudah dihafal,
mudah lupa. Makanya Al-Quran diturunin tuh di kota suci Mekah, karena memang penduduknya sudah berbahasa Arab dan jago-jago bahasa Arab. Bukan sekadar bahasa Arab, mereka adalah para ahli puisi, para sastrawan, al-udaba, sastrawan-sastrawan sejati. Ada perlombaan-perlombaan untuk menulis sastra terbaik di kalangan mereka. Itu diselenggarakan di Suq Ukaz, pasar Ukaz. Yang pernah berangkat haji umroh, pernah nggak tuh ke pasar Ukaz? Jalan-jalan ke situ. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe balik lagi. Amin ya robbal alamin. Enak balik lagi kan. Pasar Ukaz itu pasar tradisional yang ada dari zaman apa? Zaman jahiliyah udah ada. Di situ pada nongkrong tuh. Nongki-nongki, nongkrong-nongkrong. Para sastrawan di situ. Untuk memperlombakan syair-syairnya, puisi-puisinya. Yang menang syairnya digantung di mana? Di Ka'bah. Diturunin tuh Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Padahal ahli apa? Sastra. Makanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Bikin satu surat. Kalau sendiri nggak bisa, wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil konco-konco kamu, jawara-jawara puisi kamu, panggil, ngumpul jadi satu untuk fa'tu bisurah, bikin satu surat. Nggak ada yang bisa. Ini kan memang Al-Quran dibilang mukjizat abadiyah. Jadi mukjizat ada yang muakkotah, ada yang mukjizat abadiyah. Mukjizat muakkotah itu yang insidental, terjadi pada saat itu Nabi wafat, udah nggak ada lagi tuh mukjizat. Tapi ada mukjizat abadiyah. Mukjizat abadi yaitu kitab suci Al-Quran sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi. Maka diartikan mukjizat itu sebagai penunduk, pelemah dari lawan-lawan atau dari masyarakat yang dihadapkan dengan mukjizat abadi, yaitu masyarakat kafir Quraisy dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu doanya Nabi Ibrahim itu pakai bahasa Al-Qur'an itu. Kalau bahasa kita mah sedih banget itu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Bahasanya lirih supaya diberikan kami ini yang menyerahkan diri, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail, wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Ya. Di ayat selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
doa supaya diberikan keturunannya. Doa lagi setelahnya, ya Allah, utuslah kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Kepada kita ini, bangsa setelah Nabi Ibrahim, rasulan seorang rasul yang diutus kepada mereka. Itu terjawab doa Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keterhubungan nasabnya hasil doa beliau sebelum Al-Quran diturunkan. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan mumayyizat ataupun khasais, keistimewaan, subhanallah, dengan ujian yang berat. Pertama ujian bagi dirinya, bagi diri beliau. Apa ujian bagi diri beliau yang terberat? Dibakar hidup-hidup, ya kan? Oleh Raja Namrus, dibakar hidup-hidup. Meskipun pada akhirnya api itu menjadi dingin, yang mendinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ya api itu benda, bukan Tuhan. Benar gak? Sedangkan api itu benda, bukan Tuhan. Dia adalah makhluk Allah, hamba Allah. Maka dia tunduknya sama siapa? Allah. Qulna ya narukuni bardan wassalam. Jadi benda itu la yadur wa la yanfa. Benda itu nggak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Jadi kalau ada orang dibacok kagak mempan, ini yang salah goloknya apa orang cara bacoknya? Kan begitu. Berarti benda itu la yadur wa la yanfa, tidak memberikan mudarat dan manfaat kecuali izin Allah. Emang belum waktunya mati dia. Kalau udah waktunya mati, kepladuk juga dia mati. Nggak perlu dibacok ya, emang belum waktunya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika ingin mencium Hajar Aswad, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebenarnya saya ini mencium kamu bukan kamu memberikan mudarat dan manfaat. Innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Kamu itu hanya sebongkah batu yang nggak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kalau saya nggak melihat Nabi Muhammad cium kamu, kagak bakalan saya cium kamu. Kamu itu hanya benda yang kita ciumin sekarang. Meskipun jarang sekarang yang sampai nyium Hajar Aswad, jarang. Dan memang nggak wajib, itu sunnah aja. Kalau apa bikin mudarat diri kita orang lain juga dosa kan. Yang tadinya warnanya putih jadi hitam karena dosa kita. Dalam riwayat seperti itu. Jadi batu tidak ada manfaatnya, tidak memberikan mudarat dan manfaat. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu ujian yang begitu beratnya, dibakar oleh Raja Namrus jadi dingin itu, karena itu benda, api makhluk Allah. Yang kedua diuji dengan beliau itu lama tidak mendapatkan keturunan.
nikah lagi dengan Ibunda Hajar, baru punya anak. Lama. Setelah istri pertama beliau Ibu Sarah udah menua, udah masa menopause. Masa menopause itu usia 45 ke atas. Perempuan rawan hamil alias bunting, kalau kata dokter. Karena secara fisik atau ketahanan fisik sudah tidak memungkinkan. Tapi pada saat itu hamillah Ibu Sarah ini. Lahir putranya yang bernama Ishak. Jadi melawan logika manusia tuh Pak. Jadi kadang doa itu melawan logika manusia. Jadi berdoa itu ternyata seperti orang nyiram air, nyiram pohon. Berdoa itu. Kalau nyiram pohon, kudu yang namanya dilakukan secara terus menerus. Berdoa itu kayak orang nyiram. Kadang ada orang yang emang malas berdoa, segan berdoa. Sekalinya berdoa juga syarat doang, ya udah begitu doang. Padahal kalau kita ibadah ditambah dengan doa, lirih-lirih doa kita itu makin mantep itu kayaknya. Dia kayak pisau itu Pak doa. Kadang doa itu melawan logika dan akal manusia yang seharusnya nggak bisa jadi bisa dengan doa. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim ini. Nggak mungkin orang yang sudah menua usia 50-60 tahun perempuan hamil. Pernah nggak nemuin nenek-nenek nomor 65, maaf 70 ada yang hamil? Ada? Belum ada Pak. Itu melawan logika. Melawan logika, bagaimana bisa doa Nabi Ibrahim itu pengen punya keturunan sampai ketersambungan nasab beliau itu kepada turunan yang didoakan dahulu. Muncullah Nabi akhir zaman. Jadi memang Allah itu senang banget kalau kita berdoa. Senang banget, resep banget. Resep banget. Makanya mungkin kita kalau duitnya masih kurang banyak kita berdoa mulu. Emang Allah pengen begitu. Supaya berdoa terus ini orang. Jadi dikasih rezekinya entar 70, entar 50, dia berdoa lagi. Sebab kalau dikasih borongan rezekinya ini orang kalap ini. Lupa daratan. Dia lupa maknanya dia. Kan begitu ya? Itu. Jadi semakin Allah mencintai hambanya, semakin dibejek dengan ujian. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian sudah punya anak, diperintahkan untuk disembelih. Diuji Nabi Ibrahimnya, diuji Nabi Ismailnya, diuji istrinya. Masya Allah. Tapi semuanya dilewati oleh Nabi Ibrahim ujian-ujian itu. Fa'atammahud, lalu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim ujian-ujian itu, maka hadiahnya pertama diberikan yang namanya keturunan Nabi Ismail, berlanjut keturunannya kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua diberikan kota yang sangat indah sekarang, dulu mah gersang, kering kerontang. Nabi Ibrahim itu bawa istrinya. Yang kedua Ibunda Hajar ke kota Mekah. Ka'bah udah hancur lebur saat itu karena badai atau banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Udah berantakan itu Ka'bah. Tandus. Nah sekarang kita aja kalau misalnya mudah-mudahan berangkat terus menerus ke Mekah, kita masuk ke Masjidil Haram, bayangin Masjidil Haram gak ada,
Ka'bah di tengah-tengah, nggak ada listrik, kagak ada AC. Bayangin, ada listrik, ada AC, kita nongkrong duduk di situ aja udah kepanasan kita, gersang banget. Gimana dikembalikan di zaman dahulu, zamannya Nabi Ibrahim? Ditinggalin di situ bini beliau sama putra beliau masih bayi, itu Nabi Ismail. Nggak dikasih ATM, dikasih nih anak mau berangkat dulu, kasih ATM, nggak dikasih bekal apa-apa. Pas mau ditinggal lah, aku mau ditinggalkan kemana ini? Kamu di sini aja, ini Allah perintahkan. Kata istrinya, ya kalau Allah yang merintahkan seperti itu, ya saya siap di sini bersama putra saya. Itu ada keterhubungan ibadah syariah, makanya ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i antara Safa dan, berarti Nabi Ibrahim ini subhanallah dengan doanya menghubungkan doa-doanya itu dengan masa lalunya dan masa sekarang, yaitu masa mendatang, di mana syariatnya itu benar-benar, kalau bahasa anggota dewan, diintegrasikan, disatukan dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita tawaf, ya kan? Habis tawaf minum air Zam-Zam. Itu hasil doanya siapa? Hasil doanya Nabi Ibrahim dan ibunya dan usahanya. Malaikat kasih itu dengan doa-doa itu, yang sampai sekarang belum habis. Padahal di sana negara tandus panas, sampai waya gini panas Pak. Negara tandus panas, kagak habis-habis itu mata air. Langsung kita sa'i, Safa Marwah, bener kan? Kalau umroh nyampe situ doang, terus tahallul. Kalau haji berangkat lagi kemana? Ke Mina, melempar jumroh. Lah, peristiwa jumroh ula, wusto, akobah, itu ada keterhubungan antara sang kakek, sang buyut dengan cucunya, cicitnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kan kalau haji kagak ngelontar gimana? Sah nggak? Ya nggak sah. Wajib bayar dam, kan begitu. Itu harus ke situ, menapaktilasi generasi pertama dan generasi akhir, tersambung, terhubung. Padahal jaraknya jauh banget itu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad, sampai sunat. Sunat syariatnya Nabi Ibrahim, bener gak? Nabi Ibrahim usia 60 khitan sunat, ujian Pak. Kita memang udah pada sunat, kita emang udah selesai urusan sunat. Cuma Nabi Ibrahim kan diperintahkan sunatnya bukan masih kecil, di usia 60 tahun. Makanya mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam itu luar biasa. Karena jadi mu'alaf itu bukan sekedar baca apa? Syahadat, tapi juga dia harus bersesuci dengan apa? Khitan. Kan itu berat di zaman Nabi Ibrahim. Dalam riwayat beliau itu berkhitan biqadum, bermakna faas, dengan kampak tuh. Kampak. Ya, itu bagian daripada syariat Nabi Ibrahim disempurnakan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat sebagai penutup 127-nya Allah katakan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Yang di ayat sebelumnya 126-nya itu Nabi Ibrahim juga berdoa supaya hadiah kota yang dikasih Allah yaitu Mekah ini menjadi kota yang aman. Arab Saudi nggak pernah dijajah negara manapun, cuma pernah dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah di Turki. Jadi Turki waktu itu kan menjadi pusat Khilafah Islamiyah seluruh dunia, Pak. Dan Aceh sudah memiliki keterhubungan dengan Khilafah Turki Utsmani. Jadi kalau orang-orang Aceh dulu, zaman dulu ya, mereka kadang berbangga itu Monas dari kami, kan begitu. Mereka orang Aceh itu sudah punya hubungan politik sebelum Indonesia merdeka ke Khilafah Utsmani, itu emang ada sejarahnya. Dan kata mereka, ya kami wajar minta merdeka dulu karena sejarah hidup kami berbeda dengan kalian, gitu ya. Alhamdulillah kan tidak jadi merdeka, gabung dengan NKRI. Dan Arab Saudi ini aman, negara yang aman. Bagaimana nggak aman? Kita lihat aja, kalau orang lagi waktunya sholat pada ninggalin nggak? Ninggalin semua. Nggak perlu ditutup, cuma pakai sorban doang tuh barang-barang beres. Bener-bener aman karena doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu berdoanya supaya melimpah buah-buahan. Buah-buahan juga ada semuanya. Cuma di ayat ini mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Nabi Ibrahim lebih minta dulu keamanan daripada rezeki. Warzuq ahlahu minas samarah. Karena keamanan itu penting. Kalau keamanan itu sudah terlaksana, maka cari rezeki gampang, enak. Kayak Nabi Ibrahim pengen ini kota Mekah aman, kota Madinah aman. Kalau sudah aman, insya Allah sejahtera. Karena doa melawan logika, maka buah-buahan semua ada di sono. Meskipun sekarang Mekah udah subur, ya kan? Tapi pohon jengkol nggak ada kan? Nggak ada. Tapi jengkol ada. Nggak ada yang bawa. Karena doanya Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarati, buah-buahan apa aja apa ada. Jangankan buah, sayur. Pohon pete nggak ada di sono, tapi pete ada, ya kan? Gabus kering nggak ada di sono, japu layang nggak ada di sono. Orang nelayan cari japu layang, semuanya dari mana? Dari Indonesia. Semuanya berkah itu. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka selain itu Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bangun Ka'bah bersama anak. Maka kita juga diajarin oleh Allah. Kalau melakukan kebaikan, ajak-ajak orang minimal yang terdekat, anak kita. Begitu ya? Sholat ajak anak, ngaji anak-anak. Dengan demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.